Orang tua saya memperjuangkan setiap anaknya, menyerahkan kepada Yesus sampai mereka sungguh-sungguh ketemu Tuhan secara pribadi. Saya sadar saya ada hari ini sebagaimana saya ada bagian dari perjuangan orang tua saya, saudaraku. Itu sebabnya saya ajak ibu-ibu di sini, ayo. Bukan cuma ibu-ibu, nanti saya diprotes bapaknya ini. Karena kisahnya Salome kan, saudaraku. Saya ajak, ayo dorong, dukung anak-anak saudara untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bahkan ya Bapak Ibu, orang tua saya sampai detik hari ini sudah mau menginjak kepala 7. Nanti kalau satu kali saudara ke kota Solo, ibadah di gereja kita di Widuran yang jam 9 pagi, saudara akan ketemu orang tua saya. Mereka sampai detik hari ini masih melayani sebagai koordinator ibadah di ibadah jam 9 pagi. Terus sejak dulu, tidak pernah menyerah. Perjuangan yang terus tapi tetap setia, terus setia sampai akhir. Aminnya boleh yang paling keras. Bahkan saya boleh ajak Bapak Ibu, kalau saudara tahu anak-anak saudara punya panggilan sepenuh waktu, saya ajak dukung anak-anak saudara. Anak-anak masih muda, saudaraku, punya panggilan sepenuh waktu tidak selalu mudah. Butuh support, dukungan orang tua. Saya bersyukur kedua orang tua saya itu benar-benar mensupport saya. Nggak gampang, saudaraku. Tapi mereka selalu ada di sana all the way. Sampai akhirnya saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Saya tahu di momen-momen terberat hidup saya, setiap hari tidak akan pernah lepas. Saya tahu selalu ada doa yang diangkat naik ke surga. Dan di situ nama saya disebut. Itu sebabnya, come on. Saya tantang ibu-ibu di tempat ini. Ayo. Bangkit sebagai Salome masa kini. Saya tarik lagi ya. Kita balik ya. Tadi ke Salome. Saat Salome datang kepada Yesus, dia itu meminta sesuatu yang besar, saudara. Dia meminta tempat kemuliaan untuk kedua anaknya. Satu di kanan, satu di kiri. Dari ayat ini boleh nggak saya tarik lagi? Minta untuk anak-anakmu yang besar. Jangan pernah doa yang kecil untuk anak-anakmu. Dalam hal ini ya saudara, saya itu terinspirasi dengan mama dari Pastor E.A. Adeboye. Pada saat mereka masih miskin. Bahkan keluarga mereka begitu miskinnya, multimedia mungkin boleh dimunculkan fotonya. Sampai oleh tetangga mereka yang miskin, mereka disebut sangat miskin, saudaraku. Jadi pada saat itu, saudara, mereka masih dalam keadaan yang sangat miskin sekali. Tapi hebatnya, orang tua, maminya dari Pastor Adeboye itu selalu di dalam doanya dia memperkatakan kepada Pastor Adeboye, anaknya ini, satu kali nanti ketika kamu berbicara, million of people will answer. Itu doa seorang ibu yang tidak bisa melihat masa depan, tetapi bersepakat dengan Tuhan ada rencana yang besar atas anaknya. Sebagai seorang ibu yang miskin bahkan menyekolahkan anaknya aja perjuangan yang begitu besar, dia bisa berkata kepada anaknya, satu kali nanti kamu berbicara dan jutaan orang akan menjawab suaramu. Itu doa yang luar biasa. Hari ini saya perkatakan ibu-ibu di tempat ini, jangan lihat situasi kondisimu, tapi lihat rencana Tuhan atas anak-anakmu. Bersepakat dengan Tuhanmu.
Perkatakan bahwa anakmu destined for greatness. Tidak ditentukan jadi kecil. Tidak ditentukan jadi rata-rata. Ditentukan jadi besar. Aminnya boleh yang paling keras. Oh, kamu tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sebentar lagi Bapak Ibu kita akan masuk Jakarta, akan masuk KKR anak. Besok tanggal 2 Agustus hari Sabtu. Di Soho Capital ini. Saudara yang punya anak-anak saya ajak ikut. Karena nanti di KKR itu anak-anak juga didoakan. Jangan berpikir aduh pastor cuman didoakan apa sih efeknya. Blessing. Itu berkat turun ke anak luar biasa powernya. Yang paling saya suka dari KKR anak, saudaraku, lebih dari itu semua adalah KKR ini dari, untuk, oleh anak. Maksudnya gimana, Pastor? Saudara akan melihat nanti yang main tamborin anak-anak, yang singer anak-anak, yang melayani semua bagian dari Kids Impact mengusahakan sebisa kami semua anak-anak yang maju. Saudara ada di gereja yang mensupport anak-anak saudara untuk sejak kecil sudah kuat. Bagian kita dukung mereka. Jangan kalau anaknya nggak mau Kids Impact, saudara bilang ya wajar pastor masih kecil, nggak apa-apa, nggak usah ikut. Jangan saudaraku, temani mereka, biasakan mereka. Dorong mereka, jangan menyerah untuk sampai mereka bisa bertemu dengan komunitas, sampai akhirnya mereka bertumbuh benar-benar sejak kecil sudah kuat. Saya melihat kerinduan dari Salome ini begitu besar untuk memperjuangkan anaknya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu aja kita yang manusia aja kerinduannya segitu loh ke anak-anak. Kebayang gak Bapak kita yang di surga, rindu saudara juga jadi besar. Bapakmu kepingin anak-anaknya semua jadi besar. Itu sebabnya pada saat Salome datang ke Yesus dan dia minta supaya anaknya dikasih tempat kemuliaan. Kita lihat yuk. Ayat selanjutnya Yesus jawab. Masih di Matius 20. Kita lihat ayatnya yang ke-22. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Balik-balik lagi pertanyaannya kan jadi yang dimaksud cawan itu apa sih pastor gitu kan. Apa gitu cawan itu. Pernah gak saudara dengar ayat ini di Matius pasal 26 ayat 39 ngomong gini. Ya Bapakku jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu dari padaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dari ayat ini dan ayat yang tadi saya bacakan, hopefully saudara bisa nangkep. Cawan itu berbicara proses yang harus dilalui. Cawan itu berbicara harga yang harus dibayar. Cawan itu berbicara salib yang harus dipikul. Dengan kata lain, Yesus itu ngomong sama Salome. Untuk sampai ke level greatness tertentu, siap gak ngelalui prosesnya? Untuk sampai ke level greatness tertentu, siap gak bayar harganya? Banyak yang diproses terus lari. Kok gak selesai-selesai prosesnya? Mau sampai berapa lama Tuhan? Banyak yang harus bayar harganya tapi gak kuat.
Banyak yang harus pikul salib tapi sudah tidak mau. Tetapi sadari hal ini saudaraku. Kalau saudara mau dibawa Tuhan besar, panggilan to be great itu tidak gratis. Senggol kiri kanan. Yang gratis cuman keselamatan. Itu pun bukan gratis loh ibu-ibu. Karena sudah ada yang membayarnya dengan harga yang sangat mahal buat saudara-saudara di tempat ini. Tapi kalau saudara mau dibawa besar, punya masa depan yang besar, harus melalui prosesnya. Kadangkala enggak tidur, harus berjuang. Pagi-pagi sudah harus bangun kerja keras. Lalui saudaraku. Sekalipun sudah berjuang, sekalipun sudah berdoa, sekalipun sudah berpuasa, belum ada hasil. Tapi pantang menyerah. Lalui. Hari ini basically firman Tuhan mau ingatkan lagi kepada setiap kita. Jangan lari dari prosesmu. Kenapa? Orang-orang yang dibawa Tuhan besar, bukan hanya besar sebentar terus turun ya Bapak Ibu. Tapi benar-benar seperti firman Tuhan, engkau dibawa naik bukan turun. From glory to another glory. Maka saudara akan saya ajak nih. Ada orang-orang di dalam Alkitab. Mereka harus melalui cawan itu terlebih dulu.